2B akan melakukan pembahasan tentang kesiapsiagaan bela negara bersama narasumber pilihan kami. Bersama Bapak Muhammad Arifin sebagai panitera muda permohonan pengadilan agama Pengadilan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik Bapak, dalam kesiapsiagaan bela negara di era modern ini, bagaimana menurut Bapak, apakah bela negara itu harus angkat senjata atau ikut berperang? Tentunya tidak ya, karena kita kaitkan atau relevansikan dengan yang era modern zaman sekarang, itu tentu bela negara tidak hanya angkat senjata atau bahkan ikut berperang. Dengan profesi kita masing-masing sekarang ini pun kita bisa melaksanakan bela negara. Seperti contoh seorang atlet yang mengharumkan nama bangsa, ataupun bahkan pekerjaan kita sehari-hari di lingkungan pengadilan, seperti kita memberikan informasi yang benar terkait kebutuhan para pihak pencari keadilan, itu juga sudah termasuk bela negara. Oleh karena kita memberikan informasi tadi untuk menghilangkan stigma yang negatif atau informasi yang tidak benar yang beredar dari masyarakat, itu juga termasuk bela negara yang kita lakukan. Baik Bapak, kalau dalam bidang ekonomi nih Pak ya, bela negara yang bisa kita lakukan itu sekarang gencar-gencarnya merek-merek luar negeri masuk ke negara kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya terkait brand-brand atau luar negeri, kita harus menanamkan rasa bangga terlebih dahulu terhadap produk-produk lokal atau produk-produk yang dibuat oleh rakyat kita sendiri, rakyat Indonesia. Dengan kita menumbuhkan rasa bangga, dengan kita menumbuhkan rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri, kita juga bisa menguatkan kedaulatan ekonomi negara kita sendiri. Jika di bidang literasi digital sekarang Bapak, bagaimana pendapat Bapak jika Bapak mendapatkan WhatsApp yang berisikan menjelek-jelekan antar suku, antar agama di zaman sekarang ini Bapak? Tentunya dalam bermedia sosial ya, entah di WhatsApp PP atau media sosial lainnya, kita harus mengimbangi dalam artian kita tuh tidak telan mentah-mentah ya informasi yang kita seharusnya kita konsumsi. Ini kita selain kita harus mengklarifikasi bahwa itu benar atau tidak berita itu, opini atau informasi yang didapatkan dari media sosial tadi, kita harus kelola terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan bahkan atau melakukan penambahan informasi yang tidak benar. Kita harus sesuaikan yang mana yang fakta, yang mana yang tidak. Karena kalau tidak, kita termasuk atau pribadi yang tidak berdewasa juga terhadap media sosial. Terima kasih Bapak atas kesediaannya dalam menyampaikan cara-cara kesiapsiagaan bela negara pada hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mengenalkan, saya Lely Suherlina, peserta Latsar gelombang 1 2026 angkatan 8 kelompok 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya sedang melakukan sosial eksperimen tentang kesiapsiagaan bela negara nih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan, tapi sebelumnya boleh Kakak perkenalkan diri dulu. Kakak siapa? Baiklah, perkenalkan, nama saya Fani Rafael Putri. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Kanta Palembang. Iya Kakak. Sebagai anak muda nih ya Kak, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Kakak waktu mendengar istilah bela negara? Apa harus angkat senjata gitu? Dulu Kak mikirnya hanya TNI atau polisi saja yang angkat senjata karena mereka mengikuti perang. Tapi sekarang saya berpikir kita bisa juga ikut berpartisipasi bela negara dengan menjaga nama baik dan ikut aturan negara. Bagus sekali Kak. Nah, menjaga nama baik dan mengikuti aturan negara itu termasuk bela negara ya Kak? Terus apakah mencintai produk dalam negeri dan tidak menyebarkan hoax sudah termasuk juga bentuk bela negara Kak? Terus kenapa? Iya, karena kalau kita membeli produk dalam negeri itu bisa
menstabilkan atau memperbaiki ekonomi negara, dan kalau menyebar hoax itu bisa membuat negara jadi damai dan tidak berpecah belah. Iya. Kalau kita nggak nyebar hoax itu nggak akan pecah belah ya kak negara kita. Bagus banget tuh kak. Pertanyaan terakhirnya itu, jika negara kita mengalami ancaman nih kak, seperti krisis kesehatan atau perpecahan sosial, hal apa yang kakak siap lakukan untuk membantu? Saya siap membantu tenaga atau minimal mengikuti instruksi pemerintah untuk supaya situasi semakin kondusif. Iya, bagus sekali kak. Nah, itu teman-teman beberapa pandangan bela negara menurut Kak Fanya ya. Terima kasih Kak Fanya waktunya. Sama-sama, Kak. Baik, selamat siang Bapak. Saat ini saya sedang bersama Bapak Dharma Indu Damani, SHMKN, sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya yang telah Bapak berikan kepada saya untuk melakukan wawancara. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya mau tanyakan. Oke, silakan Mas Juan gitu ya. Ya, yang pertama Pak, menurut Bapak bagaimana Bapak menjelaskan pengertian bela negara Pak? Oke, ini kaitan dengan laksam yang sedang berjalan ya. Siapa? Jadi bela negara itu kalau menurut Bapak merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan melalui pengabdian dan tanggung jawab sesuai dengan profesi masing-masing. Bagi kita insan peradilan, bela negara diwujudkan dengan menegakkan hukum dan keadilan secara jujur, adil, independen, dan berintegritas. Mungkin seperti itu Mas. Siapa? Menurut Bapak di lingkungan kerja peradilan ini Pak, apa kira-kira aksi nyata bela negara yang dapat kita lakukan Pak? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, karena berbeda antara bela negara pada saat kita sebelum merdeka dan kita sesudah merdeka. Nah, kalau kita sebelum merdeka, menurut Bapak kita itu lebih cenderung kepada angkat senjata untuk melawan penjajah. Tapi kalau sekarang bela negara setelah kita merdeka, apalagi di instansi pengadilan, dan merupakan wujud nyatanya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara profesional, independen dan berintegritas. Hal ini tercermin dalam penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa adanya intervensi, diskriminasi maupun kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kita juga sudah mempunyai yang namanya nilai-nilai badan peradilan, nilai utama badan peradilan. Itu sebenarnya salah satu bentuk daripada bela negara. Mungkin sering kita ucapkan pada saat kita apel, termasuk di dalamnya adalah kemandirian, integritas, perlakuan sama di lapangan hukum, ketidakberpihakan, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk bela negara, implementasi bela negara bagi insan peradilan. Menurut Bapak seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa pesan atau himbauan Bapak kepada kami sebagai generasi muda dan sekaligus sebagai ASN Pak di lingkungan peradilan agar terhindar dari isu-isu yang tadi Pak seperti korupsi, nepotisme. Oke, karena kalian bekerja di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, mungkin kita lebih fokus kepada skop yang lebih kecil ya. Di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, sebagai kalian CPNS ini apa sih yang harus kalian lakukan? Ya sudah pasti yang pertama yang dilakukan menjunjung tinggi etika dan kode etik perilaku aparatur peradilan, ya, karena itu merupakan landasan atau dasar dalam kalian bekerja. Setelah itu, ya udah pasti seperti yang disampaikan tadi, menjaga integritas, karena Pengadilan Negeri Pangkal Pinang ini sebagaimana sudah kita ketahui saat ini sudah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi, dan lebih lanjut lagi bukan hanya wilayah bebas dari korupsi, tapi Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sudah mendapatkan predikat paripurna untuk sistem manajemen anti penyuapan. Jadi kalian harus mendukung sepenuhnya terhadap integritas, menjaga integritas di peradilan ini, serta menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kalian sebagai aparatur pengadilan harus turut berperan aktif dalam menciptakan suasana kerja yang tertib, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Bapak seperti itu, tetap menjadi insan peradilan yang bisa diandalkan,
dan bisa mewujudkan cita-cita dari Mahkamah Agung, terwujudnya Badan Peradilan Indonesia. Siap, Pak. Seperti itu Mas. Siap, Pak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih, sama-sama, sukses selalu. Mudah-mudahan Bapak mendoakan ikhtiar di dalam Latsar ini dapat terselenggara dengan baik, diberikan kemudahan kelancaran, sehingga nanti semuanya kalian mendapat hasil yang terbaik dan lulus dengan predikat yang terbaik. Siap, terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, selamat sore Ibu Aprilia. Iya, Di sore, sini Ibu ya. Aprilia sebagai staf kepanitraan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Sebelumnya perkenalkan, nama kami Fitria Endriana. Kami kelompok 2 Latsar CPNS gelombang 8 tahun 2026. Baik Ibu, langsung saja untuk pertanyaan yang akan kami tanyakan ya. Ini terkait dari aksi perang nyata yang selama ini terjadi di meja kerja. Dari Ibu Aprilia sendiri, bagaimana? Mohon untuk jawabannya. Kalau menurut saya pribadi yang sering saya temui ketika saya dalam pelayanan ya Mbak ya, biasanya itu ada yang namanya pemberian gratifikasi atau biasanya masyarakat menyebutnya uang rokok, seperti itu Mbak. Baik, lalu dengan uang rokok tersebut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu untuk mengatasi terjadinya gratifikasi melalui uang rokok itu? Biasanya dari saya tanggapannya, saya harus menolak dengan tegas segala pemberian dalam bentuk apapun, baik itu uang, barang, terus makanan atau fasilitas sekecil apapun yang hal itu mengarah pada bentuk gratifikasi. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya nggih, mengapa menolak uang rokok termasuk sikap bela negara kita? Karena gratifikasi membuat hukum bisa dibeli seperti itu, atau jual beli hukum ya Mbak ya, bisa dikatakan seperti itu. Menolaknya berarti memastikan keadilan diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada masyarakat yang berhak, bukan yang membayar, seperti itu. Baik Ibu, lalu untuk cara penolakannya bagaimana? Kalau selama ini sikap saya adalah menolak segala bentuk gratifikasi tersebut, yaitu kami menolak dengan sikap sopan dan ramah, seperti contohnya mohon maaf nggih Bapak, mohon maaf Ibu, ini sudah menjadi prosedur dan kewajiban saya di pengadilan agama ini atau di kantor kami. Jadi di kantor kami melarang segala bentuk gratifikasi, jadi kami dilarang menerima suap atau pemberian apapun dari Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk uang tersebut, silakan disimpan kembali. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk Ibu April atas penjelasannya. Iya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kita harus tegas untuk menolak segala bentuk suap yang akan mengakibatkan gratifikasi tersebut. Betul sekali Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Iya, April sama-sama, atas Mbak. waktunya. Terima kasih Sekian kembali. wawancara singkat dari kami untuk Ibu Aprilia selaku staf kepanitraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Kurniasa Putri Berpernyamin. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya, sudah memberikan waktu untuk saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak. Di sini ada narasumber kita dengan Bapak Sugiri Wiryadona SHM selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumuli. Pertama Pak, baiklah saya langsung aja ya Pak pertanyaannya. Bagaimana Bapak pengertian dari wawasan kebangsaan dan pentingnya bagi warga negara Indonesia itu Pak? Iya, wawasan kebangsaan itu bagi warga negara adalah sangat penting karena tentunya sebagai warga negara yang hidup di dalam suatu negara memiliki tugas dan kewajiban untuk membangun negaranya dengan cara banyak hal ya, contohnya mengisi kemerdekaan itu dengan cara bekerja dengan baik, tekun, tidak menciptakan suatu konflik secara horizontal pada masyarakat yang lain. Kenapa? Karena dengan wawasan bernegara itu penting untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara di suatu daerah atau di suatu negara tersebut. Sudah Pak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Menurut Bapak, upaya bela negara apa saja yang dapat dilakukan masyarakat
dalam menghadapi maraknya isu-isu seperti narkoba Pak? Di Pengadilan Negeri Prabu kan lumayan banyak ya Pak narkoba. Nah, itu gimana ya Pak caranya? Jadi untuk ini upaya bela negara dalam hal menyangkut isu-isu itu banyak hal yang bisa dilakukan ya. Bela negara itu kan tidak harus berperang ya kan. Salah satu bela negara secara non fisik itu adalah pertama kita salah satunya bisa tekun dengan belajar, kemudian kita bisa mematuhi aturan hukum, terus kemudian juga kita mencintai produk-produk dalam negeri. Itu adalah salah satu bentuk bela negara secara non fisik. Terkait dengan apa yang jadi pertanyaan Mbak Putri tadi, tentunya kita bisa menepis atau menghindari akan pengaruh bahaya narkoba tersebut. Tentunya untuk secara skup kecil di pengadilan negeri ini, tentunya kita harus menjaga adanya pengaruh bahaya anti narkoba. Karena penting kalau sampai pegawai pengadilan negeri Pemilih yang terkena itu dapat mempengaruhi kinerjanya, sehingga pelayanan masyarakat untuk pencari keadilan bisa terganggu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga Pak. Apa pesan dan imbauan Bapak kepada kami, khususnya pegawai Pengadilan Negeri Pemilih, agar dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh tersebut Pak? Iya, pesan saya selalu tetap bisa menjaga diri ya, tetap berpikiran kritis, karena salah satu kunci dari pegawai asing di pengadilan negeri atau mempunyai pikiran-pikiran kritis, kemudian harus bisa melihat sesuatu itu baik dan benar. Ya kan, ada misalnya hal yang tidak baik, ya kita hindari. Ada hal yang sifatnya nanti melanggar hukum, ya kita hindari. Tentunya kalau nanti ASN seperti Mbak Putri ini kan juga akan menjadi pemimpin ya, akan menggantikan saya juga kan suatu saat nanti. Tentunya harus dibekali dengan pemahaman pengetahuan, terus kemudian dibekali dengan mental yang kuat, dan bisa menepis seperti hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kita semangat lah. Terima kasih ya Pak atas waktu dan arahannya. Semoga bisa diterapkan di kehidupan saya. Oke, sama-sama.